seberat apapun memang itu wajib saya lakukan, ya saya lakukan. Karena orang lahiran kan 24 jam. Saya juga dosa nanti kalau ada yang lahiran nyari saya di itu dosa bagi saya. Saya jadi orang itu nggak mau disalib, disalib dan diserempet. Kalau diserempet itu sering kayak tuh seret-seret gitu. Ya tak anu genti. Terus saya hanya bilang maksudmu apa gitu toh. Jadi kita harus seimbang nih, kerja, ibadah, fresh ya, kerja, fresh, ibadah, doa. Sobat Ratu, ketemu lagi kita di unboxing. Kali ini kita akan ketemu sama Bu Triswati Sasmito. Dia adalah owner dari Trisna Medica dan juga Trisna Resort. Ayo kita mau kenal lebih lanjut sama beliau. Yuk ikut aku yuk. Sobat Ratu, kita nanti ketemu sama Bu Tris ya. Jadi Bu Tris ini dulu ASN, sekarang sudah purna. Beliau itu latar belakangnya bidan. Beliau itu orangnya sangat energik, nggak bisa diem, istilahnya kayak gitu. Beliau juga aktif di banyak organisasi yang sekarang masih intens itu 2 diantaranya IWAPI sama IPI di tingkat provinsi. Nah sekarang selain tetap dengan usahanya di Trisna Medica, Bu Tris ini juga membuka Trisna Resort dan Resto di Serabah. Kita nanti akan ngobrol banyak sama dia ya, pasti sangat menyenangkan. Oke? Nah Sobat Ratu, kita udah nyampe di Trisna Resort. Langsung aja kita menemui Bu Tris ya. Yuk. Bu, saya ini mau nanya serius loh Bu. Oh, enggak mau aku serius. Aku enggak mau serius. Jadi saya ini kan mau tahu sukses story-nya Bu Tris. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Emang Mbak Titin bilang aku sukses. Alhamdulillah. Ya. Yang nilai Mbak Titin loh ya. Ya maksudnya nanti coba deh dari yang saya obrolin nanti teman-teman kesimpulannya kayak apa gitu kan Bu. Bu, Tris ini lahir dari keluarga petani, tapi beliau almarhum Bapak itu sebagai kepala desa, otomatis bersinggungan dengan desa dan pertanian. Lalu Bu Tris memilih untuk jalur yang mungkin Ibu sangat suka ya. Waktu itu pilihannya kenapa kok ambil kebidanan gitu Bu? Ya, ceritanya panjang ya. Jamnya segini tuh. Panjang. Jadi kalau jangan tanya nanti saya gimana ya, awal sampai akhir kan enggak ada. Ya. Tapi memang pilihan ya Bu, bidan itu waktu itu. Ya waktu itu pilihan, sebenarnya ya pilihan tapi ada yang pendorongnya bapak saya. Intinya kan waktu itu kan bidan adalah pekerjaan yang mulia yang pertama ya kan, menolong orang ya itu. Kemudian yang cepat kerja. Karena orang tua saya tahu saya tuh kan maniak kerja. Dari bibitnya itu, maksudnya orang tua saya itu menilai saya itu orang pekerja keras nantinya gitu loh. Nggak tahu, memang orang tua saya itu lihat saya itu memang nggak bisa diem.
dari awal gitu. Ngepel, nyapu gitu. Ya enggak lah. Maksud saya itu pasnya saya itu disekolahkan di kebidanan supaya cepat kerja ya, kemudian tentang nanti melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sambil kerja. Nah, itu pas untuk saya, maksudnya orang tua saya. Dan orang tua saya itu juga kebetulan ada keahlian khusus kayak menurut saya ya. Jadi beliau menilai saya, bahkan saya dibuat si primbon waktu itu, umurmu nanti 35 sampai tak terbatas, itu rezeki akan terus. Nah, itu beliaunya tahu, soalnya ngitung dari beton. Ini tambah ini, saya kan akad wage nih. Nah, berapa jumlahnya orang tua yang tahu. Terus saya dikasih primbonnya. Primbonnya di situ ada umur 35 mulai merangkak terus naik tak terbatas. Nah, itu masih ingat saya waktu itu masih kecil. Masih kecil, iya toh, itu masih kecil. Terus saya ingat ternyata benar, gitu. Benar. Jadi setelah saya lulus sekolah, langsung kerja, otomatis pendapatan kerja saya itu ya langsung terus menaik sampai sekarang. Alhamdulillah itu berkat penilaian orang tua yang benar. Dilala Bu Tris juga suka? Iya, dilala saya suka juga, dan saya juga suka tantangan. Suka tantangan tuh sekolahnya memang berat kan waktu itu, beda dengan sekolah sekarang. Iya, karena kan itu menyangkut nyawa ya Bu Tris? Iya, nyangkut nyawa, terus kalau nggak tahan banteng, jaga malam yo nggak mau. Ini jaga malam itu waktu itu sekolah sama teori sama praktek itu bersamaan. Jadi teori habis itu misalnya jaga malam. Ya jaga malam itu nggak tidur sama sekali. Terus teori lagi. Nah, maka di Gembleng itulah saya juga pas, karena saya nggak pernah sambat. Seberat apapun memang itu wajib saya lakukan, ya saya lakukan. Itu. Jadi kalau sekarang dianggap saya kerja keras, memang itu sudah dari dulu. Dari kecil itu saya sudah nggak mau diem, dan soro pun saya tandangi kalau memang itu. Oke, berarti waktu itu lulus, Ibu kemudian berumah tangga dan sebagai ibu bidan buka praktek yang apa Bu istilahnya? Yang praktek mandiri. Praktek mandiri. Lama ya, mulai 82, 81 sangat PNS. Ya, saya ditempatkan di Pucang Laban sana, Salakoni, Pucang Laban, kemudian pindah Kauman, kemudian pindah ke Kedungwaru, ke Simo, Dinas Kesehatan, sampai terakhir Dinas Kesehatan itu. Itu masih sambil praktek mandiri? Ya iyalah, jadi pagi kerja, sore praktek. Jadi sudah berapa jadi saya dilahirkan ya, lewat bantuan tangan beliau? Selain juga imunisasi pakai bawa termos yang keliling ke posyandu itu saya lakuin. Jadi intinya mulai dari nol. Jadi kalau sekarang ada bidan sambat, wah sambat ke saya. Bukannya malah di gitu kan ya? Enggak. Siapa istilahnya tadi? Apa tadi Bu? Yang suka apa ya? Orang tadi loh, yang ngentai tadi loh, melekoto. Kepleset. Sambat kok di aku. Salah besar. Salah besar. Lakonono aku, kayak aku gitu. Padahal Bu, waktu itu juga kan teknologinya belum secanggih sekarang. Jadi resiko-risikonya masih berat. Iya, waktu itu lampu aja pakai ublek itu loh. Belum ada listrik. Itu apa namanya? Ya terus kalau mau lebih pada terang Petromak. Saya biasa Petromak ngumpul itu biasa. Wes, coba Bu, satu aja pengalaman yang waktu itu mungkin Ibu sangat kalau happy kan wis enggak terukur. Yang sedih aja Bu, sekali aja yang berkesan seumur hidup membantu persalinan. Saya bilang kalau sedih enggak saya rasakan sedih kok. Yang maksudnya terharu deh Bu, terharu. Jadi gini, kalau sedihnya, terharu ataupun soro itu sudah penggiat saya dari awal. Contoh misalnya ketika saya di Pucang Laban, ada orang melahirkan. Dan saya waktu itu tahun 81, 82 kan, di sana itu saya dipanggil di pedesaan, saya berangkat pakai sandal, gitu.
pulang ceker. Loh, Karena karena ya sandalnya kena bletok itu terus diangkat hilang gitu loh, maksudnya apa cepot. teman-teman. Apa itu? Tanah liat. Mana ayo enggak Bukan, apa ya? ya bacek. Becek. Bacek becek. Ya. Becek itu iya, jadi pulang ceker. Kenapa? Itunya rusak sandal saya, mancep nggak bisa diambil lagi itu loh, maksudnya cepot. Gitu. Itu yang paling berkesan ya Bu. Berkesan. Terus ada lagi pernah waktu itu orang lahiran nggak bisa kencing ada 3 hari, 4 hari malahan ya. Itu digotong ditandu ke tempat praktek saya. Ya akhirnya ya saya selang gitu keluar, itu merasa bersyukur banget, mungkin ya karena rasanya blong gitu sampai saya besoknya itu dibawain apa itu pisang yang sak tundun, belum apa ketela, kacang panjang dan seterusnya. Iya ya Bu ya. Kalau di desa itu suasananya sudah yang sangat kekeluargaan. Dan saya tuh kalau panggilan tuh yang nganter siapa? Coba. Ya teman-teman di BRI. Di sana kan kayak persaudaraan. Persaudaraan pegawai. Dari luar-luar. Gitu ya guru, kadang ya pegawai bank. Bu mau tindak kemana? Ada orang lahiran, ayo Bu tak antar daripada gitu. Dan saya orangnya kan kayak teman itu loh, walaupun saya jauh di pegunungan tapi saya enjoy aja, soalnya banyak teman di sana gitu. Waktu itu masih seperti itu ya Bu ya? Iya, itu ambil anak pertama. Berarti penjenengan di Pucang Laban, suami di sini, di Tulungagung, maksudnya di daratan di kota. Iya. Itu jaraknya berapa kilo Bu kalau dari Tulungagung Pucang Laban itu ya? Berapa ya? Ya tetap seperti ini jaraknya kan tetap. Cuman kan waktu itu kendaraan masih susah cari. Itu sering diampiri sama temen yang dari kalau mau pulang, Bu, ndak kondur Tulungagung gitu. Padahal kan nggak boleh tiap hari diduduk, nggak boleh. Kita kan harus stay di sana. Itu loh yang stay di sana. Jadi di sana ngekos. Kos di tempatnya Pak Lurah. Karena harus stay di sana. Karena orang lahiran kan 24 jam. Saya juga dosa nanti kalau ada yang lahiran nyari saya di itu dosa bagi saya. Ya waktu itu kan satu kecamatan cuma 2. Oke. Baik Bu Tris. Puluhan tahun sudah mengabdi sebagai Bu Bidan. Iya. Bu Bidan cantik tepatnya. Nggak punya uang. Nggak punya uang kecil. Bu, lanjut gini Bu. Tadi kan orang tua bilang Ibu memang nggak bisa diem ya. Sejak kecil. Sejak kecil nggak bisa diem. Terus bergulirnya waktu, Ibu sudah semacam purna untuk praktek mandirinya ini mengembangkan sayap. Duh, sorry, bukan purna. Saya tetap katak gitu loh Bu. Tapi kan sampai sekarang saya layani. Oh gitu. Ya tetap layani lah di sumber gempol di rumah. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Kalau mintanya harus dilahirkan sama Putris gitu ya, harus Putris. Iya, nggak apa-apa. Tapi di sumber gempol kayak yang sekarang yang di rumah sakit ya nggak pegang. Yang di rumah sumber gempol tetap praktek saya. Kan menyebutkan rumah sakit Wisma Medika ya Bu, sesuai dengan nama Ibu cantik ini. Ya. Jangan bilang cantik. Wis. Baju saya nggak cukup loh nanti. Oh iya. Bu, itu gimana punya ide untuk supaya pengembangan? Oke, kita nggak mau bilang kalau memang itu murni bisnis oriented yang harus laba besar, enggak ya Bu? Enggak lah, rumah sakit kan ada sosialnya, ada harus kemanusiaannya. Ya. Nah, itu idenya itu gimana sih Bu? Nggak ada ide saya harus punya rumah sakit, nggak ada. Cuman saya punya apa ya, bukan ambisius enggak. Saya tuh kalau punya kegiatan ataupun apa itu nggak mau, atau usahalah ya usaha, nggak mau itu ada turun. Kalau stagnan sebentar nggak apa-apa, tapi kalau bisa naik terus gitu. Jadi kalau turun sedikit kenapa? Harus dicari penyebabnya. Ibu, tapi maksud saya gini, Ibu punya ngen terus aku nih harus harus punya tempat yang di situ sangat memadai untuk persalinan masyarakat Tulungagung. Berarti merintisnya kan juga dari nol kan? Iya, dari nol lah. Berawal dari misalnya praktek mandiri tadi. Saya kan pindah dari Kauman terus ke Dungwaru dan seterusnya. Tadi kan saya udah punya rumah kecil di sana. Di rumah sakit itu saya dari awal, dari kecil. Jagung ya?
Ketanon. Ketanon. Maksudnya rumah praktek saya itu kecil gitu, kecil. Kemudian pasien saya kan banyak, pasien saya banyak. Itu waktu itu orang mengenal saya itu bukan Bu Trisna, tapi putranya Pak Niti Sasmito itu. Jadi nama saya kan Triswati Sasmito, itu Sasmito itu orang tua saya. Jadi waktu itu jadi lanjut tetap melayani orang lahiran sampai punya rumah kecil di Tanon itu yang sekarang jadi rumah sakit itu juga orang bilang dipanggil untuk melahirkan pada malam hari. Itu juga waktu itu nama saya bukan dikenal Bu Trisna, tapi putranya Pak Niti Sasmito gitu. Nah, kebetulan enggak diantar oleh kayak teman-teman BRI itu enggak, tapi diantar oleh suami. Kan udah deket. Gitu. Karena berkat saya yang tidak pulang-pulang dari itu loh. Jadi harus stay di sana kan, saya orang disiplin. Stay. Makanya orang dinas kesehatan tahu saya itu orang yang memang kerjanya bagus mungkin ya waktu itu, akhirnya pas diturunkan di bawah itu karena saya nggak mau bolos barang itu, nggak, kerja bagus, ditunjukkan bagus, terus ada reward kan ya, itu hak saya, dataran itu loh. Di sana cuma 2,5 kok, 2,5 tahun, tapi bagi saya adalah pengalaman yang baik sekali karena di sana dekat orang-orang yang memang benar-benar sangat membutuhkan sosok bidan yang stay 24 jam, dipanggil sewaktu-waktu berangkat, bahkan direwangi nggak tidur pun saya ready. Oke. Iya. Terus kemudian sudah praktik yang banyak tadi, juga terus melayani panggilan-panggilan gitu. Waktu itu boleh panggilan, kalau sekarang kan nggak boleh. Terus, karena dari sisi steril aturan kan harus penanganan pun juga harus pakai dokter sekarang ya. Gitu-gitu lah. Dulu kan memang satu kecamatan aja cuma 2 bidan. Dulu ibu yang awalnya pertama, kemudian dibantu oleh mungkin siapa gitu Bu? Ada yang mengadministrasikan? Oh ya, waktu sendiri habis itu kan ada staf lah, ada karyawan. Awalnya ya cuma 3, terus 4, terus 10, 20, sampai sekarang sekitar 180. Dari berbagai macam ini ya Pak? Iya, multi profesi, dari dokter, kemudian apoteker, ya perawat, bidan dan seterusnya. Insya Allah mereka pada kerasan sama saya. Soalnya saya menganggap mereka tuh teman, enggak pernah kamu karyawan saya bos, enggak. Saya nggak berani bilang masa sih Bu, nanti jenengan 100 Bu. Iya iyalah. 1. Canda ya Bu ya? Iya canda. Bu, 190. Emang saya terkenal orang Ciladu? Nah, Ibu tadi yang bilang. Guyono yoan. Bu, 190-an aja. Iya, sekitar segitu. Itu Ibu itu dari yang pusat sama yang di cabang-cabang. Sumber Gempol, Campur, Ketanon, Katiluwe, ya itu cabang-cabang dari rumah sakit saya. Jadi bentuknya klinik-klinik dan praktek mandiri bidan gitu. Tuh, bayangkan kalau ada Ibu rawuh gitu ya. Nah kemarin itu saya kan mohon maaf ya, saya kan udah bilang kan kalau punya perusahaan itu di mindset saya harus autopilot. Maka saya hanya monef saja, monitoring evaluasi. Nah kemarin itu monef di rumah sakit yang pusat, di situ di rumah sakit. Loh, tanpa ngabarin dulu? Enggak ngabarin. Inspeksi. Tapi biasalah. Itu orang yang di sana, pasien maksudnya itu kaget dengan saya. Dikirain aku sudah tuyuk-tuyuk gitu loh. Dikira udah tua tuyuk-tuyuk gitu. Kan diperkenalkan sama Bu, ini Bu Trisna mau ini tadi ke sini ini. Loh, Bu Trisna ya Allah alhamdulillah bisa ketemu dengan orangnya langsung. Foto-foto kayak artis. Wah Allah. Begitunya. Nah, kalau saya harus tiap hari ke sini piye gitu. Ya. Satu terharunya itu. Tadi mau bilang nih terharu. Terharunya itu sampai nangis saya, ya Allah. Berarti orang itu mungkin
foto dengan saya itu suatu apa ya? Dia bilang gini, ya Allah Bu, alhamdulillah kok bisa ketemu dengan jenengan gitu. Mungkin dia memang beberapa kali ke sana nggak pernah ketemu saya kali gitu. Dan membuktikan juga dikirain saya sudah tua tuyuk-tuyuk bungkuk gitu kali ya. Padahal saya masih energik. Iya, kemana aja saya pakai street yang itu. Nanti saya mau bahas itu, Bu. Kenapa gitu ya? Belum selesai di rumah sakitnya, Bu. Saya masih penasaran terus ini soalnya. Tadi Bu memberikan tentang usaha. Saya nggak mau kalau itu omset turun. Jadi autopilot kita monef aja. Tapi monef itu ya monef secara kontinu. Artinya bisa kan monef sekarang tidak usah fisik. Bisa pakai HP, bisa pakai telepon. Itu monef saya kira. Saya anggap monef. Gitu. Kalau secara internal Bu, karyawan atau staff atau apa istilahnya ya, itu juga ada perlakuan yang membuat mereka bisa terus bertumbuh. Jadi kita bangun mindset, mereka tuh ada rasa memiliki perusahaan. Oh gitu? Memiliki perusahaan artinya dia bekerja keras. Seperti lihat saya, ya bekerja keras. Tapi reward atau salarinya harus berbanding lurus. Ya, jadi ketika meningkat, ya mereka punya hak untuk dapat salari lebih. Nah, disitulah selama ini saya terapkan. Sehingga ada yang bekerja dengan saya 32 tahun, kerasan. Dan mereka juga punya talenta-talenta yang pada saat-saat tertentu kita ambil. Misalnya kita mau buka, kebetulan ya ada resto di sini kan. Kemarin grand opening, itu semua dari karyawan saya, jaranan, tari, ngeband, nah gitu. Iya sih, kalau ngobrol sama Bu Putri ini bisa. Dan mereka saya nggak apa ya, istilahnya sama karyawan itu kayak anak saya sendiri. Jadi di event yang melibatkan karyawan itu saya harus sedia uang agak lebih. Karena apa? Buat sawer-sawer. Nah itu kan mereka seneng toh. Seneng ya, seneng Bu. Saya juga seneng Bu. Bu. Nggak usah kamu sawer. Sawernya nanti gitu warna apa itu bingung. Bingung. Apa, merah nggak mungkin. Biru nggak mungkin. Hijau nggak mungkin. Berarti ungu Bu. Ungu itu apa? 10.000. Masa mau? Malah Bu. Begini ya Bu ya. Geng. Iya Bu. Guyon. Tapi kan pasti yang ada juga nggak semuanya langsung bisa. Iya Bu ya, kayak misalkan tadi dianggap anak sendiri ya, kan? Tapi nggak semuanya bisa langsung kayak anak sendiri yang bisa nurut kan? Iya loh, kalau dia nggak nurut, selentek. Oh selentek Bu. Kalau Jawa itu kan nggak begitu ya? Sakit, selentek, tuwak gitu. Enggak, ini guyon. Maksudnya kalau dia salah, dia juga harus saya tegur. Tapi habis itu ya sudah selesai. Kan dia kan mesti saya tegur sampai tahu kesalahan. Memang salah kan? Ya saya bilang gitu ya, cara nyalahkannya ya enggak terlalu gitu, enggak. Saya apa ya, ketuk hatinya. Akhirnya dia akan lebih malah lebih diperhatikan, merasa lebih diperhatikan ketika ada kesalahan. Terus dia perbaiki, sudah saya lebih dekat lagi malahan. Malah lebih dekat akhirnya. Dia kan jadi sungkan. Oh enggak kayak yang di Facebook itu ya Bu? Apain? Suruh bersih-bersih nopo, terus jenengan yang cerita itu akhirnya kok menjawab apa itu? Oh, loh, ada yang gitu. Tapi ya saya kan Banyoli gitu. Saya kan ngalah. Aku masuk bisa sebetulnya ya memang di Facebook itu memang benar. Saya geli mesti ketawa sendiri kalau baca Bu. Ya itu ya yang itu nggak mau disalahin. Ya udahlah, kalau mau nggak disalahin gimana? Masa mau saya berhentikan kan nggak enak. Itu mulai dari nol ikut saya. Gak enak, walaupun sebetulnya saya juga mangkal, tapi mangkal tertawa, jadi saya tertawanya ya sambil lari. Ngobrol nih Facebook, tahu. Ibu, oke, jadi basic untuk berwirausaha, apa ya Bu, entrepreneur ya Bu ya, itu memang sudah tumbuh sejak kecil, terasa waktu ya, dari nol lah. Dan ya, maksud saya terbukti juga sudah Medika bisa berjalan sejauh ini kan? Saya mau terus continue. Oh ya, oke.
Nggak boleh ada penurunan. Kalau ada penurunan, kenapa? Dicari penyebabnya. Kan nggak harus, ya namanya kerja kan ya mesti ada sesuatu. Nah itu dicari sesuatunya. Artinya tidak ada masalah, tidak ada solusi. Mesti ada gitu. Kalau bilang nggak ada, nggak mungkin. Saya mesti tuntun sedikit, ya tak? Gitu, saya buktikan. Makanya kita melatih mereka merasa memiliki perusahaan itu perlu perhatian lebih, kemudian ada reward. Bahkan di beberapa saat gitu kita atur berapa yang diberangkatkan piknik gitu kan, nggak boleh tutup rumah sakit. Iya, harus gitu. Sirkulasi bisnis jalan, tapi juga sisi entertain untuk membesarkan hati mereka. Terjaga. Kan orang kan sih, Bu, di perusahaan Sahabat Ratu. Begitu. Juga nggak boleh tutup korannya, Bu. Makanya. Sama kita, Bu ya. Jadi, sama. Bu, setelah itu kemudian Bu, ini punya ketertarikan di apa ya Bu istilahnya kayak gini tuh ya? Ya resto dan resort. Bukan ya? Ini resto dan resort. Jadi kenapa kok jadi tertarik seperti ini kan gitu pertanyaannya? Iya. Maksud saya aku kan dari dunia medis ke dunia emang larangan? Ayo, ya kan enggak toh? Emang larangan kan enggak, artinya ya, kan saya dari tadi kan belum saya bilang ya bahwa kerja itu harus seimbang dengan fresh. Jadi kerja itu harus juga seimbang dengan fresh, artinya harus seimbang, otak kiri otak kanan seimbang. Kemudian ketika kerja keras ya harus ada refreshing. Nah, refreshing saya ini kan hobi foto-foto nih saya kan makanya status fotonya bisa berderet-deret sampai 25. Mau ini mau apa? Suka-suka gue kan. Makanya makanya saya kan itu suka. Ya. Jadi ini tuh kayak memang dibuat yang instagramable untuk mau di sana aja. Dan saya hobi. Hobi. Sebenarnya Bu? Hobi ya traveling iya, terus apa jenis foto-foto tadi loh. Daripada ke Bali misalnya, kan butuh uang nih. Ya foto di ogo-ogo ini. Cukup gitu. Saya pengen ke Jepang, Bu. Ada. Ada. Ya. Ada. Kalau saya mau ke Prancis. Ada. Ada. Bahkan Belanda itu yang mau saya bangun itu. Ya. Kita ke Belanda ya, Bu. Cukup murah meriah gitu loh. Makanya misalnya ada sedikit sepi nggak apa-apa, saya seneng. Gitu. Karena itu obat. Aku nggak mau sakit juga. Karena orang sakit itu mesti ada sesuatu di awalnya. Nah, di pikirannya gimana. Jadi saya tuh kerja keras tapi juga diimbangi happy. Fresh. Tuh. Jadi Sobat Ratu kerja kerasnya nggak boleh turun omset. Sudah jelas omset tinggi, tabungannya tebel, bikin happy. Tabungannya tebel. Emang tabungan bisa tebel? Kan nggak boleh turun omsetnya, Bu. Oh iya, ya harus naik. Harus naik. Jadi kalau naik misalnya kan harus diimbangi dengan sosial tadi. Kalau sudah naik gitu kan bisa mau bikin masjid. Sekarang saya juga bangun masjid, itu kan bisa mau umroh, mau apa kan ada gitu loh. Jadi kita harus seimbang nih, kerja, ibadah, fresh tadi. Ya, kerja, fresh, ibadah, doa. Sip. Emang kita kan punya Tuhan ya. Ya, gitu. Apalagi ya? Ada lagi. Ini tadi. Ojo kakel atau kan? Banyak, Bu, banyak pokoknya. Nanti pokoknya sampai besok subuh gitu. Tadi baru yang ngobrolin soal usaha, Bu, soalnya. Termasuk ini tadi yang kita duduk-duduk santai di sini. Ini mobil saya, Bu, ya. Sengaja saya bawa ke sini loh demi Ibu. Oke, Sobat Ratu ya. Jadi Bu Tris ini freshnya nggak cuma bikin taman sendiri, bikin apa nih, resort sendiri. Apa? Freshnya masih ada yang kalau kalian nakal cukup ditutui. Apa? Gebuk drum. Ya, Bu. Itu ada anunya, ada ceritanya. Cerita, Bu. Sekarang orang itu apa ya? Kok gitu kenapa? Ya kan? Suara saya tuh nggak bisa dijual.
kempreng-kempreng gitu. Jadi kalau nyanyi pas-pasan. Iya. Loh, tapi saya suka nyanyi, suka musik. Termasuk saya punya suami saya yang Pak Marsono itu penyanyi. Beliaunya itu. Jadi mulai dulu aku seneng musik, seneng dengerin orang nyanyi. Tapi suara saya pas-pasan. Nah itu untuk seimbangan saya ya belajar drum itu, belajar drum ya alhamdulillah kok bisa. Terus ya sering tampil sih di hotel-hotel gitu pada acara saya sendiri. Iya. Mau nanggap? Mau. Wah. Kan gratis, Bu. kok gratis? Iya, kan Bu. Jadi kayak Putris yang sudah, maksud saya waktu itu kayak coba-coba main drum itu kan nggak di usia yang muda lagi ya. Secara angka gitu loh, Bu. Itu drum itu sulit ya, tapi saya kan suka tantangan nih. Walaupun orang latihan drum itu ada yang putus, enggak lanjutin karena saking anunya, saking apa ya, beratnya, sulit. Tapi bagi saya justru malah tantangan. Nah, tantangan apa tuh sulitnya? Ternyata benar sulit. Tapi tantangan saya harus bisa, alhamdulillah bisa itu tadi. Berarti Bu, kalau misalkan jadi kalau ada misalnya main band, ya udah yang nyanyi penyanyi saya ngedrum aja. Nah itu sudah tersalurkan hobi saya. Misal nih Bu, tiba-tiba diminta perform tanpa di janjian terlebih dahulu. Saya bisa gitar dikit tapi. Gitu ya, maksudnya nggak janjian, lagunya nanti ini, enggak, tanpa gitu itu Ibu sudah kayak nada itu sudah desain. Insya Allah. Saya mau nyanyi Epit dengan gitar kapan-kapan ya. Oh iya. Saya tunjukin. Oh iya harus dong biar sobat lagunya Epit. Lagunya Epit ya Bu ya. Tapi tadi aku bilang gitu, kalau itu kan saya ngedrumnya. Nyanyinya sing anu aja. Kalau yang Epit itu maksudnya sambil nyanyi? Iya, maksud saya walaupun suaraku serak-serak kan harus ditutupi karo ki mau. Sama gitarnya. Bu, itu gitar itu juga dari nol gitu ya? Enggak, kalau gitar ada yang latih. Iya, maksud saya ada yang latih, tapi kan memang benar-benar dari yang nggak pernah nyoba. Iya. Belajar kunci-kunci gitar. Iya. Gitu. Masih bisa ya ternyata ya? Insya Allah ini otak saya karena selalu terasa dengan mikir, dengan itu juga Yosik nyantol gitu loh. Saya bisa mikir. Iya, siap. Ya, hobinya itu, masak nggak hobi Bu? Masak? Blas. Nggak bisa, nggak mau dan nggak bisa. Nggak mau dan nggak bisa. Tapi kenapa kok resto? Kenapa kok resto? Kan ada orang lain. Saya bisanya cuman autopilot. Bukan, yang masak tadi loh. Oh ya. Bisanya cuman goreng telur. Sama masak air. Oh iya betul. Itu. Ya, just, saya sama mie instan. Oh iya. Gitu ya, gitu ini ya. yang bikin beda Putri sama ibu-ibu seusia panjenengan yang lain. Emang aku beda? Beda banget. Iyalah. Masa? Gaspol rempol. Oh gitu. Blong. Malahan ya. Mobilnya sport. Gitu. Keren itu Bu. Emang larangan buat orang suka mobil sport ayo? Bukan Ibu. Gimana? Itu beda kan, maksudnya kalau yang ibu-ibu seusianya Putris ini malah minggir dan alon. Putris malah cari yang ngegas. Oh gitu. Kayak gitu. Hobi juga Bu. Sebenarnya kalau hobi enggak sih, apa ya, seneng gitu, seneng kan aku udah bilang toh kerja terus diimbangi dengan seneng gitu, jadi dihubungkan dengan seneng tadi, jadi seneng jadinya kali hobi gitu kan. Cuman kenapa kok sport gitu kan? Cuma senengnya itu kenapa yang cepat ya? Karena itu tadi saya jadi orang itu nggak mau disalib, disalib dan diserempet. Nah, kalau diserempet itu sering kayak tuh seret gitu. Ya tak anu genti. Terus saya hanya bilang, maksudmu apa gitu tok. Ya, tak celatu. Soalnya kan enggak denger padahal. Ya denger lah tak pepet. Oh gitu. Nah, gitu. Makanya, saya marem itu. Ya, gitu ya. Maksudnya kan dek iki lho jalan, kok ngono. Padahal aku kan hati-hati, gitu. Nah, kalau enggak mobil sport kan nututi tadi. Ya, betul. Cus gitu. Sama nggak boleh omset yang turun tadi. Makanya harus ngebut.
harus ngebut. Tapi ngebut tapi hati-hati. Oke, berarti tetap ada filosofisnya yang sama, yang semangat kerja, yang nggak mau mandek tadi. Ya iyalah kan apa ya, sepadan lah. Walaupun belinya dengan hutang misalnya gitu kan saya. Jangan kenceng-kenceng Bu. Oh gitu ya. Nanti malu, saya malu. Ngapain malu? Kalau saya kebanyakan utang nggak malu aku. Oh gitu ya Bu? Iya. Utangnya kan bukan buat untuk yang pribadi, untuk yang ini Bu, tapi kan untuk untuk usaha gitu. Kalau usaha itu nggak gandeng bank misalnya, itu yo sampai ngumpulin dikit-dikit ya lamaan. Ya, kan harus bisa ngukur. Ya betul. Artinya pun kalau misalkan itu strategi juga. Terukur ya Bu. Strategi juga. Baik, sudah banyak Bu Tris yang disampaikan. Iya. Terima kasih Sobat Ratu ini yang meskipun usianya masih, maksud saya meskipun yang kita ajak ngobrol tua gitu aja loh. Kita ajak ngobrol ini sudah sangat dewasa secara usia, ya, secara angka. Tapi yang diobrolin itu sangat anak muda banget ya kan? Ya, Bu, sekaligus closing statementnya ini mengarah yang saya sampaikan tadi, meskipun Ibu secara usia itu sudah purna, Bu, satu penyemangat buat teman-teman Sobat Ratu semuanya, meskipun kita sudah terus bertambah usia, tapi seperti apa Bu? Ya gitu, gini ya, jadi usia itu adalah menurut saya loh ya, nggak tahu kalau orang lain. Menurut saya usia itu hanyalah angka, tetapi karena kita pengen berkembang terus, maka tidak ada yang terkait dengan usia itu menjadi kendala. Nah, jadi terus ada inovasi yang bisa dikaryakan demi untuk semuanya, baik dirinya, masyarakat dan bangsa tentunya gitu. Aku sok ideal yo. Ya, tapi kan terbukti Bu. Gitu. Cuma ngomong kan gitu ya. Baik Bu Tris, matur waktunya Bu Tris, di tengah kesibukan sudah bisa meluangkan untuk kami Sobat Ratu semuanya. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Oh iya Bu ya, nanti diajak apa gitu ya Bu ya. Saya sudah membayangkan yang indah-indah Bu. Tidak joget. Oh tidak joget. Sama nyanyi. Duduk. Mau. Oh duduk. Tak duduk kamu. Iya, kita pamit ya Bu. Iya. Sobat Ratu, kayak ini tadi ya, ngobrol serunya sama Bu Tris, udah bisa merasakan sendiri kan bagaimana semangat beliau untuk memupuk kita terus bersemangat, meskipun termasuk ketika nanti kita sudah terus bertambah usia, tapi jangan pernah berhenti berinovasi. Baik, sampai di sini unboxing kita kali ini, ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Iya, oke.